Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video saya kali ini. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai sistem mendukung keputusan pada metode Smarter atau Simple Multi-Attribute Rating Technique Exploiting Rank. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai sistem mendukung keputusan. Apa itu sistem mendukung keputusan? Sistem mendukung keputusan merupakan sebuah sistem di mana mempunyai basis komputer yang interaktif, di mana kegunaan dari sistem ini adalah untuk membantu mengambil keputusan di mana memanfaatkan sebuah data dan model. Menurut Urban dan kawan-kawan pada tahun 2005, fungsi dari sistem ini adalah dapat membantu pengambilan keputusan dengan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terstruktur dan tidak terstruktur. Ada beberapa tujuan dari SPK itu sendiri. Yang pertama adalah dapat membantu mengambil keputusan pada tingkat manajer. Yang kedua adalah sebagai pendukung keputusan atas permintaan manajer. Tujuan yang ketiga adalah keputusan yang diambil akan lebih efektif, komputasi akan lebih cepat sehingga dapat mengurangi biaya dan dapat meningkatkan produktivitas dan dapat menjadi pendukung kualitas, di mana mempunyai daya saing dan dapat mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan serta dalam hal penyimpanan. Ada beberapa langkah dalam menerapkan SPK. Yang pertama adalah intelijen, langkah kedua adalah desain, langkah ketiga choice, dan langkah yang keempat adalah implementation. Di mana alurnya adalah sebagai berikut. Dari intelijen, desain, dan choice ini adalah bagaimana menentukan pembobotan. Kemudian untuk implementasinya yaitu bagaimana mengimplementasikan ke dalam sebuah sistem dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan. Untuk studi kasus kali ini adalah menggunakan metode Smarter atau Simple Multi-Attribute Rating Technique Exploiting Rank, yaitu di mana metode Smarter ini merupakan metode pengambilan keputusan yang multi-atribut, dan metode ini digunakan sebagai pendukung membuat keputusan dalam beberapa kriteria kuantitatif dan kualitatif sekaligus untuk pemilihan alternatif yang sudah ditetapkan oleh pembuat keputusan, dan dari setiap alternatif ini terdiri dari sekumpulan atribut. Berapa sih? Sebagai contohnya dalam SPK kali ini adalah menggunakan metode Smarter atau Simple Multi-Attribute Rating Technique Exploiting Rank, di mana metode ini merupakan sebuah metode dalam pengambilan keputusan yang multi-atribut, dan metode ini digunakan sebagai pendukung pembuat keputusan dalam pemilihan beberapa kriteria kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Ini adalah menurut Priolistianto tahun 2013, di mana pemilihan alternatif yang sudah ditetapkan oleh pembuat keputusan harus sesuai dengan tujuan, dan dari setiap alternatif terdiri dari kumpulan atribut dan setiap atribut akan mempunyai nilai. Ada beberapa langkah dalam metode Smarter. Yang pertama adalah penentuan kriteria yang akan ditentukan. Kemudian yang kedua adalah pemberian ranking terhadap kedudukan pada tiap kriteria yang sudah ditentukan pada poin 1 berdasarkan pada tingkat kepentingan. Untuk langkah ketiga adalah perhitungan bobot pada setiap kriteria dan subkriteria dengan pembobotan menggunakan teknik RUC atau Rank Order Centroid. Dan selanjutnya adalah perhitungan nilai pada setiap kriteria. Sebagai contohnya untuk kali ini adalah studi kasus mengenai analisis faktor pengaruh lama studi mahasiswa dengan menggunakan metode Smarter.
untuk studi kasus kali ini kita perhitungannya menggunakan Excel. Di mana latar belakang di sini adalah perguruan tinggi di sini merupakan penyelenggara pendidikan akademik bagi mahasiswa, dan kelulusan mahasiswa dengan waktu yang tepat ini merupakan salah satu kriteria dalam penilaian akreditasi bagi sebuah perguruan tinggi. Tujuannya adalah bagaimana mengetahui faktor apa yang mempunyai peran dalam pengaruh lama studi mahasiswa. Untuk penyelesaian metode Smarter ini, saya akan menggunakan perhitungannya dengan Excel. Langsung saja. Berikut ini adalah contoh dari studi kasus penggunaan metode Smarter pada Excel. Pada awalnya ini ada beberapa data. Kalau saya contohkan di sini ada sekitar 133 data dari kuesioner yang sudah saya bagikan ke beberapa mahasiswa. Kemudian dari jawaban-jawaban ini kemudian dimasukkan ke dalam tabel-tabel ini sesuai dengan jawaban-jawaban mereka. Untuk tahap selanjutnya, ada prioritas dan pembobotan pada kriteria, di mana beberapa kriteria ini mempunyai subkriteria dan nanti subkriterianya ini akan dilihat tingkat kepentingannya pada masing-masing subkriteria. Caranya adalah dengan menghitung jumlah variabel jawabannya dari hasil kuesioner. Di sini dapat dilihat bahwa untuk ini saya contohkan di sini adalah pada bagian sarana dan prasarana ini ada beberapa subkriterianya. Yang pertama ada bagaimana kurikulum ini mengenai materi ajar, kelengkapan buku, dan pelayanan. Di sini kemudian jawaban-jawaban itu disaring. Contohnya di sini adalah misalkan di sini dia akan menghitung nilai berapa mahasiswa yang menjawab dengan nilai angka 5. Kemudian untuk yang B ini atau dengan materi ajar ini berapa mahasiswa yang menjawab juga dengan angka 5, dan seterusnya sampai dengan berapa mahasiswa yang menjawab angka 1. Kemudian dari nilai ini kemudian dihitung, dijumlahkan dari baris kolom I ini sampai dengan M ini, kemudian dijumlahkan, kemudian kita akan melihat perankingan atau nilai tertinggi dari masing-masing subkriteria itu. Kalau sudah dihitung, ini dihitung dari semuanya ya, dari mulai sarana dan prasarana, kemudian bawah sini adalah dosennya, kemudian mahasiswanya bagaimana, kemudian yang terakhir adalah faktor dari luar. Ini juga dihitung tingkat kepentingannya. Kalau sudah dihitung, kemudian barulah menghitung nilai bobotnya. Nilai bobot ini, angka 4 ini di bawah ini ya di atas ini ditentukan dari jumlah subkriteria yang ada pada kriteria utama. Misalkan di sini adalah pelayanan pegawai ini merupakan tingkat kepentingan yang paling tinggi. Jadi untuk menghitung nilai bobotnya kita menggunakan rumus ROC atau rank order point, di mana rumusnya adalah 1 ditambah setengah ditambah sepertiga ditambah 1/4 dibagi 4. Selanjutnya adalah untuk mencari nilai bobot pada kurikulum mata kuliah sama dengan yang di atas. Yang membedakan adalah angka satunya ini dihilangkan. Begitu juga dengan tingkat kepentingan yang ketiga, yaitu materi ajar. Untuk nilai setengahnya ini adalah dihilangkan dan hanya ditulis sepertiga ditambah 1/4 kemudian dibagi 4. Begitu seterusnya.
Kemudian untuk yang dosen ini juga sama. Kenapa dibagi 7? Karena jumlah dari subkriteria pada dosen ini adalah 7. Begitu juga dengan mahasiswa. Ini adalah dibagi 6 karena subkriterianya ada 6. Dan faktor dari luar ini ada 3 sehingga akan dibagi 3. Ini adalah cara untuk menghitung pembobotan pada kriteria dengan menggunakan ROC atau Rank Order Centroid. Selanjutnya adalah menghitung prioritas dan pembobotan pada subkriteria. Di sini adalah pada pelayanan pegawai administrasi fakultas ini yang menjadi subkriterianya adalah sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik. Kemudian di sini ada rankingannya di mana sangat baik itu mempunyai ranking 1 dan tidak baik ini mempunyai ranking 5. Karena ini sama, kita menghitung sama semua di sini karena subkriterianya ini sama semua karena menggunakan skala Likert. Kemudian setelah ini adalah rumus dari ROC sendiri dan ini adalah pembobotan dari hasil perhitungan pembobotan dengan menggunakan ROC. Untuk langkah selanjutnya adalah mentransformasikan data dari jawaban-jawaban kuesioner yang sudah ada tadi ke dalam nilai-nilai dari bobot yang sudah dihitung tadi. Misalkan di sini pertanyaannya di sini. Untuk nilai dari 0,16 ini didapatkan dari, bisa dilihat di sini. Ini didapat dari nilai ini ya. Selanjutnya adalah yang keempat ini, data ditransformasikan berdasarkan nilai ROC pada subkriteria, di mana misalkan di sini alternatif yang pertama ini, bagaimana kurikulum yang Anda dapatkan selama ini, mahasiswa ini menjawab dengan nilai 3 di sini pelayanan pegawai administrasi fakultas ini. Nilai 3 ini kalau dihitung dengan ROC di sini adalah 0,16. Kemudian nilai ini dituliskan di sini. Kemudian ini berlaku untuk keseluruhan dari jawaban dari seluruh mahasiswa ini. Kalau sudah ditransformasikan nilainya ini ke dalam tabel, kemudian kita menghitung nilai utility, di mana nilai utility ini didapatkan dari data transformasi alternatif ini dikalikan dengan nilai bobot ini, kurikulum mata kuliah ini, kemudian dikalikan juga dengan kriteria faktor utamanya di sini adalah 0,146. Kemudian hasilnya dihitung dan didapatkan nilai 0,006. Ini berlaku untuk keseluruhan dari perhitungan untuk utility pada smarter di sini. Kemudian kalau sudah didapatkan nilai-nilai tersebut, barulah kita melakukan perankingan di mana contohnya di sini adalah ada kurikulum, yang kedua ada materi ajar,
Yang ketiga ada kelengkapan buku dan pelayanan pegawai ini, kemudian nilai ini ditotal keseluruhannya. Kemudian barulah kita menghitung nilai tertinggi atau ranking tertinggi dari masing-masing kriteria. Dan hasilnya adalah yang mempunyai kriteria tertinggi di sini adalah yang didapatkan dosen dengan nilai 15,918. Untuk yang kedua di sini adalah mahasiswa yaitu dengan 7,090. Kemudian ada dari faktor luar yaitu 5,258 dan yang terakhir adalah faktor layanan ini adalah dengan nilai 4,245. Ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan Smarter. Sekian dulu mengenai contoh dari studi kasus perhitungan Smarter untuk menyelesaikan atau mencari faktor pengaruh lama studi mahasiswa dengan menggunakan Smarter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.